Swastiastu. Halo Semeton KMH, bagaimana kabar Semeton di luar sana nih? Astungkara selalu diberikan kelancaran dan juga perlindungan oleh Ibu Sang Widiwasa dimanapun Semeton berada ya. Saya, Ista Pratnya, akan menemani Semeton pada kesempatan kali ini dan juga akan menemani Semeton di episode selanjutnya. Dan dalam episode kali ini, aku akan membawakan segmen Ngulak-Ngulik bareng KMH. Sesuai dengan namanya, Ngulak-Ngulik di mana akan membahas tuntas dan mengupas mengenai KMH. Di sini aku nggak akan sendiri nih karena kan nggak afdol ya kalau aku ngoceh aja dari tadi. Aku ditemani sama narasumber yang kece badai banget. Nah, kita sambut narasumber kita Beli Tangkas Gede Hari Angga Purnama Damai. Ya, Halo, halo Beli, Om Swastiastu Beli Om Angga. Swastiastu, gimana nih? Ya, Astungkara kabarnya baik nih, kabarnya Beli Angga gimana? Astungkara baik juga, ya segini-segini aja sih sebenarnya. Iya, nah ini kayak kita perdana ya Beli ketemu secara langsung. Karena biasa kita pakainya via online aja ya. Ya benar banget sih, sekarang juga di kampus kan udah mulai hybrid gitu. Mungkin beberapa pertemuan sama maba, sama adik-adik juga kita inisialisasi biar biar bisa ketemu secara langsung untuk meningkatkan bonding sih. Gitu. Jadi mungkin ini juga pertama kalinya aku ketemu sama Ista Ya di bener tim banget. podcast ini, ya semoga podcastnya berjalan lancar lah. Astungkara, waduh ini benar-benar first meet perdana banget nih sama Beli Angga. Nah Beli Angga, karena sekarang kita udah mulai tatap muka lagi dan mungkin banyak yang belum kenal siapa sih ini Beli Angga dan bisa dong kali ya Beli kenalan dulu nih sama Semeton yang ada di rumah. Oke, jadi perkenalan ya. Ya. Oke, kenalin semua. Namaku Tangkas Gede Hari Angga Purnama Damai. Biasa sih dipanggil Angga. Di sini aku mahasiswa Telkom University, angkatan 2019 dan ngambil studi S1 Teknik Elektro. Nah, sekarang sih diamanatin sama teman-teman tuh sebagai ketua KMH atau keluarga mahasiswa Hindu Telkom University periode 2022 gitu. Jadi ya kalau mau berbincang-bincang bisa banget ke aku gitu. Tinggal juga dekat-dekat Telkom di Jalan Adiaksa 1. Ya nanti kalau misalnya butuh apa-apa bisa dicari di Instagram @angga.purnm aja. Waduh, keren banget nih ya perkenalannya yang lumayan complicated gitu ya. Nah, ternyata keren banget ya Beli Angga ini ternyata sebagai ketua KMH periode tahun 2022-2023. Nah, kalau boleh tahu nih Beli Angga, gimana sih rasanya dikasih amanah oleh teman-teman jadi ketua KMH tahun periode 2022-2023. Nah, pasti kan ada struggle, terus juga ada ya gimananya lah gitu jadi ketua. Oke, kalau ngomong-ngomong jadi ketua sih rasanya sih susah-susah gampang. Ya susahnya ya kalau kita ketemu sama teman-teman kan semua orang tuh kan pasti punya sifat yang berbeda ya. Maksudnya dalam menanggapi suatu hal. Ya susahnya itu mengatur beberapa kepala gitu. Beberapa pikiran yang harus kita ambil pokoknya menjadi satu buah pikiran yang menguntungkan semua pihak. Nah tapi gampangnya ya karena mungkin aku orangnya agak terbuka juga sama teman-teman ya, mudah bergaul. Ya gampangnya adik-adik itu lebih welcome juga lah sama kita. Ya kita sebagai kakak tingkat juga jangan terlalu strict banget gitu kalau ketemu sama adik-adik. Ya paling itu sih struggle-nya, ya tegang-tegang juga gitu. Masa pandemi juga kan peralihan, apalagi di periodeku di 2022 itu di Telkom University itu sekarang lagi masa peralihan dari online ke offline. Nah itu banyak struggle di sana. Bagaimana membiasakan culture-culture KMH yang dulunya sempat aku rasain di 2019 saat offline, aku bawa lagi dan perkenalkan lagi ke adik-adik gitu. Jadi sebelumnya kan kita mantet tuh semua proker dilaksanakan secara online. Terus kita terbiasa dengan Meet, terbiasa dengan online Zoom gitu, gitu ya, webinar, Zoom, ya. Google Meet dan lain-lain. Ya sekarang kita harus terbiasa juga dengan cara-cara seperti bertemu secara langsung, gitu ya. terus kepanitiaan yang secara langsung menyiapkan perlengkapan gitu. Kalau misalnya event-event sekarang kan ribetnya kan di perlengkapan, di Iya, media, benar-benar. cetak banner, cetak name tag dan sebagainya. Sedangkan dulu itu kita nggak ada base semua kegiatan itu dalam Zoom gitu. Nah itu sih tantangan lebihnya kalau di kepengurusanku sekarang. Waduh, keren banget nih ya.
Setuju banget nih sama Beli Angga yang bilang agak struggle karena emang aku juga ngerasain kan dari yang peralihan dari online ke offline nih. Emang agak ribet ya. Nah, dan memang di balik setiap struggle nih pasti ada aja hal yang dapat kita petik di belakangnya ya. Nah, setelah kita sudah mengetahui nih siapa sih Beli Angga nih, kita langsung masuk aja ya ke topiknya ini. Nah, karena dari tadi kita udah ngebahas KMH terus mungkin teman-teman di rumah pasti bakal bingung nih KMH nih apa sih sebenarnya. Terus ini tuh organisasi seperti apa sih dan terdiri dari apa aja dan tanggung jawabnya apa aja yang ada di KMH ini. Dan juga di setiap organisasi pasti ada eventnya ya di dalamnya. Nah, di Beli Angga apa aja sih kalau boleh tahu yang ada di KMH sama di event-eventnya ini ada apa aja nih? Oke, jadi kita bicara tentang latar belakang dari KMH dulu ya. Latar belakang tentang kapan dibuat, kenapa dibuat, tujuan dari KMH, kegiatan apa aja gitu. Nah, KMH itu kalau di Telkom University merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa atau biasa kita sebut dengan UKM UKM gitu. ya. Nah, UKM dalam rumpun UKM kerohanian. Di sana kita serumpun dengan Alfat dari teman-teman Muslim, terus ada KMK, PMK dari teman-teman Katolik Kristen, terus ada kalau dulu sih masih ada gini ya, KMB ya, Keluarga Mahasiswa Buddha. Nah sekarang kurang tahu gimana, apakah masih atau sudah diturunkan gitu statusnya. Tapi kalau KMH Universitas Telkom itu sendiri adalah wadah gitu, wadah untuk membangun dan apa sih namanya sebagai pengembang daya rohani ya. Dan juga spiritual bagi mahasiswa Hindu yang beragama yang beragama Hindu di Telkom Bandung, University, sorry. Nah, sehingga kebanyakan dari kegiatannya itu berorientasi pada kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan atau kerohanian. Nah, untuk kapan dibuatnya, dulu aku diceritain sama kakak tingkatku sih, Mbok Beli yang ada di Telkom itu sebenarnya KMH itu udah ada jauh sebelum Telkom University itu terbentuk gitu. Telkom University kan terbentuknya 2013 ya. Nah sebelum itu udah ada KMH, cuma KMH itu dualisme karena dulu sebelum Telkom University kan masih ada STT Telkom sama IMM Telkom dan Telkom yang lainnya ya, sekolah-sekolah Telkom yang lainnya. Nah di tahun 2013 ini KMH itu baru terbentuk dari dualisme tersebut. Nah dualisme tersebut itu ada di yang namanya KMH Saraswati dan juga KMH Yohana Widya Murti. Jadi Saraswati itu adalah KMH yang dulunya ada di STT Telkom dan Widya Yohana Murti itu adanya di IMM Telkom. Nah, sehingga dua badan itu dilebur pada saat Universitas Telkom berdiri di 2013 dan lahirlah KMH Telkom University seperti itu. Nah, untuk dilantiknya pertama atau lahirnya itu di tanggal 24 Desember 2013. Jadi kalau dihitung-hitung 2022 ke 2013 berapa tahun tuh? Itu ada 9 ke 10 ya benar. Jadi KMH Telkom University itu tahun ini sudah menginjak usianya ke 9 tahun. Nah gitu sih kalau sekiranya untuk KMH, latar belakang KMH itu dibuat ya sebagai pengembangan dari mahasiswa-mahasiswa Telkom gitulah untuk peningkatan spiritualitas, kerohanian yang kita juga support melalui program kerja yang ada atau dirancang di setiap kepengurusannya seperti itu. Nah, jadi di sini selain kerohanian juga ada beberapa program kerja yang ada di dalamnya ya Belinya. Kalau boleh tahu apa aja sih itu program kerjanya dan katanya bakal ngadain beberapa event juga kan? Ya, apa aja sih eventnya gitu? Bisa dijelasin dijelasin untuk program kerja sih sebenarnya setiap tahunnya itu sangat fleksibel dari kontrak manajemen yang sudah dirancang dari setiap kepengurusannya. Nah kalau boleh cerita, pengalamanku di online dan di offline itu sangat berbeda gitu. Jadi untuk yang offline itu ada yang dulu namanya perjum gitu. Nah mungkin sekarang kamu atau adik-adik yang lain kan nggak tahu tuh perjum tuh apa. Iya, itu gimana tuh Beli? Bisa diceritain dikit nih. Bentar. Jadi aku akumulasiin dulu ya sebelum aku bahas satu persatu. Jadi eventual yang besar gitu di KMH itu ada beberapa event gitu. Yang pertama ada yang namanya Pasupati. Nah Pasupati itu pasraman
Hindu dan pengakraban dan penerimaan anggota baru KMH Telkom University. Nah itu semacam pintu gerbang adik-adik itu untuk mengenal KMH, untuk masuk ke KMH ya proses kaderisasi di KMH untuk kita sama-sama berkembang di sini, sama-sama masuk di sini dalam suatu ikatan keluarga yaitu keluarga mahasiswa Hindu Telkom University. Nah di sana biasanya diajarkan beberapa esensi dari yang diajarkan oleh Mbok Bli gitu ya tentang kekeluargaan, tentang kebersamaan. Ya seperti itulah Jadi dalam di proses sini Pak pengkaderan. Supati itu seperti merangkul ya, Ya, merangkul merangkul. adik-adiknya yang baru baru banget nyampe di Telkom karena pasti mereka bakal struggle nih. Ini kan tempat Benar baru, banget, nggak benar ada banget. teman, nggak ada keluarga. Nah ini fungsinya Pak Supati di sini ya, Briangga ya. Iya benar. Itu dihandle-nya sama angkatan di atas mereka setahun Hmm. gitu. Jadi mereka nggak bakal canggung-canggung banget gitu ketemu sama Mbok Bli yang angkatan atas gitu. Biasa kan maba-maba ketemu Mbok Bli yang angkatan atas. Misalnya kayak aku nih. Sekarang kan penerimaan mahasiswa baru 2022 gitu. Nah Ya. ketemu sama aku yang 2019. Wah anjir apa sih Bli ini Heeh. tua kan gitu. Karena beda gini ya, Beda beda generasi beda mungkin. generasi, jadinya agak jomplang Nah kadang kalau makanya ketemu. makanya di Pasupati itu dia dihandle-nya sama satu angkatan yang di atasnya dia. Jadi lebih relate gitu untuk mengetahui apa sih masalah dari angkatan tersebut atau pendekatan apa sih yang lebih cocok dilakukan pada angkatan tersebut. Nah seperti itu. Nah itu Pasupati yang pertama. Yang kedua eventnya itu adalah bazar. Nah Bazar. bazar itu adalah event di mana kita seperti apa ya bilang ya berwirausaha lah, berwirausaha penggalian dana untuk program kerja kedepannya untuk KMH gitu. Nah biasanya di bazar ini melibatkan mbok beli alumni juga gitu karena sebenarnya kegiatan bazar ini kalau kita laksanakan bazar duduk gitu atau bazar di suatu restoran itu menjadi event atau ajang berkumpulnya mbok beli reuni gitu, Silaturahmi ya untuk silaturahmi gitu. Jadi mengingat kembali gitu. benar. Ngapain aja nih di Telkom terus ngapain aja gitu. Nah, terus di sana pun juga sebagai ajang-ajang adik-adik itu bertemu dengan Mobli angkatan atas Dengan gitu yang mungkin alumninya gitu. yang udah nggak di Telkom lagi kayak misalnya beli angkatan 2013 gitu yang mungkin udah nggak di Telkom lama gitu. Nah, adik-adik itu berkesempatan untuk kenal dan juga melaksanakan bondingnya ke Mbok Bli angkatan itu. Selain berwirausaha, kita juga menekankan bonding dengan Mbok Bli di sini. Nah, seperti itu sih kalau bazar. Dan bazar tahun ini juga dilaksanakan di Bali sih. Di Bali dengan bazar duduknya gitu. Jadi Nah, ya buat stay tune aja buat buat kalian. semeton di rumah nih ya, dipantengin terus grupnya atau mungkin nanti ada kabar-kabar kalau ada bazarnya ini ya. Ya benar banget tuh. Nah, selanjutnya setelah bazar itu ada yang namanya Tirtayatra. Nah, Tirtayatra sebagaimana kita ketahui ya, kita melaksanakan perjalanan suci yang tulus ikhlas mengunjungi beberapa pura dan melaksanakan ngayah atau gotong royong di sana gitu. Nah, rencananya sih untuk tahun ini kita bakal berangkat ke Jawa Tengah gitu. Kalau nggak Jawa Tengah ya ke Jabodetabek. Kalau nggak Jabodetabek ya kita bakal seputaran Bandung Raya. Nah itu tujuannya ya untuk mendekatkan diri, spiritual healing untuk kita juga sebagai umat Hindu ya gimana ya? Biar Ya tetap kita tetap berpegang sembahyang teguh lah, gitu ya. tetap sembahyang, tetap mengenal pura-pura juga gitu kan. Nggak semua orang tahu kan kayak misalnya ya bisa dibilang kita kan mayoritas orang Bali gitu, mayoritas orang Bali ya ketemu pura yang ada di Jawa Tengah yang misalnya di Jawa Tengah itu kan identiknya kayak candi-candi ya, candi-candi. Nah itu kan agak unik gitu. Nah kita Iya. berusaha mengeksplorasi ke sana juga sebagai bahan pengetahuan dan spiritual healing yang tadi aku bilang gitu. Nah mungkin kayak misalnya kalau di Jabodetabek nanti di Bogor ada pura di Gunung Salak. Nah mungkin itu ya seperti besakih keduanya umat Hindu gitu di Indonesia. Nah itu sebagai wawasan juga masuk banget gitu dan pengetahuan-pengetahuan spiritual di sana, kejadian-kejadian spiritual, pengalaman-pengalaman spiritual di sana itu bakal menjadi memori gitu untuk kita semua kalau misalnya kita melaksanakan tirta-yatra di sana. Apalagi kalau misalnya pura-pura sekitaran Bandung karena kita base di Telkom University ada di Bandung seperti itu. Ya paling itu lebih gampang gitu, lebih gampang, lebih tahu gitu pura mana yang harus kita kunjungi ketika odalan A, odalan B, odalan C gitu kan. Setiap di Bandung itu setiap pura punya odalannya sendiri-sendiri. Iya, Nah, kita tangkil dan ngayahnya tuh jadi tahu gitu. Jadi nggak kagok lah gitu dengan perbedaan mungkin setiap perbedaan kayak tata upacara
tata cara Dan tata persembahyangan. keramanya mungkin berbeda Tata ya antar di keramanya juga Bali berbeda sama di di Bali sama di Bandung. Bandung. Nah, itu sih tujuannya dari Hmm. teater. Nah, beli kan tadi berarti teman-teman nggak perlu kesusahan ya kalau misalnya mau Nggak perlu, sembahyang. Nah, gampang. kalau boleh tahu kalau di sekitaran Bandung dan deket Telkom ini biasanya kita kemana sih beli untuk sembahyang terus juga untuk Oke. ngayah gitu. Kalau di Telkom University sendiri ya bahasa Balinya itu kan ngempon ya, ngempon atau Ngemponin ngemponin puranya itu di wilayah Bandung Selatan, di wilayah TNI AU di daerah. Sulaiman, Lanut Sulaiman. Hmm. Itu namanya Pura Wirasatya Akase. Terletak di sana di Kopo. Kalau kalau kita sering bilangnya Pura Oh ya, Kopo Pura gitu. Kopo ya biasanya. Pura Kopo Wirasatya Akase, di sana kita ngemponnya. Biasanya adik-adik itu awal kedatangannya di sini di event Pasupati itu bakal ada event yang namanya upacara Upanayana gitu. Upanayana itu sebagai kita istilahnya mepiuning Terpiuning biar di lancar sana di biar sini. lancar kita berkuliah di sini di dalam tanah rantauan gitu. Nah, kita ngemponnya di sana di Bandung Selatan lah. Masuk Banjarnya Hmm. juga. Kalau di Bandung itu ada Banjar Oh, juga gitu. ada ya berarti Ada di sini. Banjar juga Waduh. gitu. Jadi kita masuknya ke Banjar Bandung Selatan gitu. Nah, Hmm. sekarang klien Banjarnya Pak Madi Artike namanya. Nanti hubungannya banyaknya ke Purwokopo gitu, Wirasatya Akase. Nah, selain di Pura Kopo biasanya di mana lagi nih beli biasanya buat sembahyang gitu? Kalau di Bandung sih sebenarnya setiap Banjarnya itu punya ya. Kayak yang tadi aku singgung, kalau Banjar Bandung Selatan itu di Lanut Sulaiman, kalau di Bandung Timur itu ada di Ujung Berung, Hmm. Pura apa ya? Bentar, dicari dulu ya namanya biar nggak salah. Pura Ujung Berung, Pura Wirasatya Dharma, terus di Bandung Utara itu ada di Secapa, Pura Secapa Ade itu nggak tahu dah nama puranya, tapi pura di Secapa lah. Nah, kalau di Bandung Tengah di pusat kota itu ada Pura Pusar Daya Siliwangi, itu di museum apa gitu. Bentar. Pura Pusar Daya Siliwangi di Jalan Braga lah, dekat-dekat Braga itu. Terus ada Gitu. Pura di Seskoad di tengah kota. Terus satu lagi di Bandung Barat itu di Cimahi ada Pura Wira Lokenate. Nah, itu beberapa pura yang mungkin menjadi opsi kalau mahasiswa Hindu di Bandung di Telkom University itu untuk maturan. Tapi ada satu lagi sih yang kemarin baru dibangun juga di Lembang. Itu di SPN gitu. Pura apa gitu namanya? Pura apa gitu. Pokoknya ada di ginilah di Lembang. Itu baru banget dibuat juga. Di Batu Jajar juga ada satu lagi di sekolah Brimob. Brimob bukan. Apa namanya? Yang baret merah. AU. Tentara baret merah apa? Kopassus. Nah, sekolah Kopassus itu ada satu lagi pura di sana. Gitu, Bro. Jadi banyak ya di sini puranya buat sebeton di rumah. Jadi kalau misalnya ke Bandung terus juga pengen sembahyang nggak perlu ribet ya nyarinya keliling-keliling karena memang dari tadi ya sudah dijelaskan sama Beli Angga tuh udah banyak banget bersebaran pura-pura nih. Waduh. Nah, lanjut lagi ke tadi ya event tadi masih belum nih. Iya masih banyak nih eventnya nih. Lanjut Nah, Bli. eventnya lagi itu ada yang namanya Utsawa Dharma Gita. UDG Nah, ya UDG. Bli. Nah, UDG ini sebenarnya banyak juga ada di bukan banyak ya. Maksudnya UDG ini eventnya diselenggarakan juga gitu dengan oleh Kemenag gitu, oleh Bimas Hindu. Cuma kita mengemasnya lagi gitu. Ada UDG Telkom University. Nah, UDG ini dan Tirta Yatra yang tadi aku bilang itu selang-seling dijadwalinnya gitu. Jadi UDG ini setiap 2 tahun sekali di tahun ganjil. Nah, sekarang kan tahun genap nih 2022. Jadi di tahun ini kita nggak ngelaksanakan UDG, tapi diganti oleh Tirta Yatra. Nah, Tirta Yatra ini juga event yang diselenggarakan 2 tahun sekali di tahun genapnya gitu. Jadi setiap tahun genap, kepengurusan tahun genap itu bakal mengadakan Tirta Yatra, kepengurusan tahun ganjil itu bakal mengadakan Usaha Dharma Gita. Nah, mungkin di tahun depan nih, di tahun 2023, di kepengurusan 2023 itu bakal ada Usaha Dharma Gita ke 78 ya, 8 gitu. Jadi Usaha Dharma Gita ini adalah lomba nyanyian suci ya. Usaha Dharma Gita itu nyanyian suci untuk meningkatkan daya spiritual kita sebagai mahasiswa gitu dalam berprestasi dalam kita menyuarakan atau menyanyikan nyanyian-nyanyian kita kedarmaan gitu. Nah, biasanya di sana ada lomba makakawin, makidung, lomba baca sloka, lomba
Dharma Wacana, lomba debat gitu, Lomba lomba esai cerdas juga ada kok nggak salah kemarin cerdas ya. cermat. Nah, itu yang baru itu kita menginisialisasi lomba esai keagamaan dan juga poster keagamaan. Nah, itu beberapa segmen yang kita lombakan di Usaha Dharma Gita. Nah, Usaha Dharma Gita ini yang unik nih. Yang unik tahun lalu kita pertama kali mengadakan Usaha Dharma Gita online secara tingkat nasional yang bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa Hindu di seluruh Indonesia. Kita open banget Keren kemarin. banget nih. Kalau nggak salah pesertanya sampai 70 orang kemarin. Jadi lumayan banget. Jadi Astungkare KMH ini keren lah gitu. Keren Bisa banget melaksanakan sih, event nasional yang bisa dikenal gitu oleh mahasiswa-mahasiswa Hindu seluruh Indonesia dengan balutan UDG atau lomba nyanyian Gita gitu. Wow, keren banget ya nih event-eventnya nih Semeton di rumah. Jadi selain untuk memperkenalkan KMH juga ada kekeluargaannya di dalamnya, saling merangkul. Meningkatkan daya spiritual juga. Meningkatkan daya spiritual juga. Nah, selanjutnya ada lagi nih. Apa ada nih? event HUT KMH. Oh nah, iya. HUT KMH itu adalah event hari ulang tahun dari KMH Telkom University yang tadi aku jelasin. HUT KMH itu ada di 24 Desember gitu. Jadi setiap tahunnya di tanggal 24 kita bakal ngelaksanain event internal yang biasanya diisi oleh lomba-lomba internal antar angkatan gitu. Ya, Bri, ya. Antar angkatan kita biasanya olahraga sih. Kayak misalnya kalau offline ya kita bakal ngadain futsal angkatan. Regunya itu regu laki-laki dan regu perempuan. Atau putra-putri ya. Jadi futsal putra, futsal putri. Terus ada badminton juga, badminton putra, badminton putri. Ada lomba e-sportnya juga. Ada Mobile Legends, ada PUBG, ada mungkin nanti ada PES gitu. Kalau dulu ya ada PES, ada catur, lomba catur, ada lomba karambol. Terus itu perangkatan lah pokoknya. Terus ada lagi lomba masak angkatan gitu. Jadi setiap angkatan buat dis gitu yang akan dinilai. Nah, jadi lombanya itu kalau HUT KMH itu biasanya internal banget sih, jarang melibatkan luar, yaitu untuk bonding internal kita antar angkatan. Jadi bukan meningkatkan kompetisi atau ego di setiap angkatan, tapi kita di sana melihat bagaimana sih kekeluargaan antar angkatan, gimana satu sama yang lainnya deket ya. Gimana dalam satu angkatan itu bersatu gitu untuk menunjukkan ini loh angkatan kami. Ini lo paling klop lah angkatannya gitu. Jadi belum mau beli itu juga nggak menanggapi yang kayak gimana. Jadi mereka malah mengerangkul, ayo dong. Have fun ya, have fun saling banget, satu gitu. Bantu gitu. Jadi nih, ayo nih kita lo ngirim kontingen futsal putri, masa kalian enggak? Ayo dong gerakin angkatannya. Nah, itu seru banget gitu. Jadi ketemu mau beli, bisa berkompetisi juga dengan mau beli. Nah, itu sih jadi HUT KMH itu biasanya dilaksanakan eventnya seperti itu. Nanti akan ada awarding dan sekaligus potong tumpeng gitu di pura. Biasanya kita laksanain di pura. Ada pentas seni juga yang akan dibawain di setiap angkatan. Biasanya ada musik kolaborasi, ada nyanyi atau apapun itu yang ada yang di ditampilkan oleh setiap angkatan di event tersebut. Dan sekaligus kita sembahyang sama-sama karena kita kan ya tadi UKM dalam bidang kerohanian ya, kita tidak terlepas juga oleh ikatan-ikatan rohani lah atau kegiatan-kegiatan kerohanian. Nah itu. Nah selanjutnya ada program kerja minor dari setiap divisi yang dirancang. Nah itu banyak banget seperti ini. Ada podcast ada Robinede. Robinede itu adalah salah satu media informasi dari KMH lah, majalah ya. Jadi majalah Robinede itu sebagai platform informasi apa aja yang udah dilakukan KMH atau berisi juga fakta-fakta menarik tentang agama Hindu gitu yang mungkin bisa dibaca oleh lintas iman juga gitu. Nah itu yang pertama. Terus ada KMH English Day. Kalau dulu di offline itu KMH English Day itu disandingkan dengan perjum. Perjum itu pertemuan Jumat. Nah itu biasanya diisi ketika jam kosong di waktu sholat Jumat gitu. Jadi ketika umat atau teman-teman kita yang muslim melaksanakan sholat Jumat itu kan biasanya nggak ada kelas tuh. Nah kita KMH menginisialisasi pertemuan Jumat gitu, yang biasanya di sana diisi juga dengan event-event bonding gitu, event-event bonding atau
sosialisasi dari eksternal gitu, biasanya KMHDI atau UKM. Nah itu biasanya ngisi sosialisasi di pertemuan Jumat. Nah salah satu event di pertemuan Jumat ini adalah KMH English Day. Jadi kita bertemu dengan sesama anggota KMH itu menggunakan bahasa Inggris percakapannya di event pertemuan Jumat tersebut. Nah seperti itu. Ada lagi mungkin banyak banget ya, ada mentoring. Mentoring itu seperti praktikum agama lah, asisten dosen di kelas agama. Dan masih banyak lagi event dan juga program kerja kegiatan yang bisa mewadahi setiap anggota KMH University itu untuk berkembang di dalamnya. Ya ada yang suka media, ada yang suka jurnalistik, ada yang suka podcast, ada yang suka olahraga, ada yang suka apapun itu. Kita berusaha untuk mewadahi dan juga merangkul. Ya, dan juga merangkul setiap komponen yang masuk ke KMH Telkom University. Nah, seperti itu sih kalau misalnya kita lihat dalam bentuk program kerja ya, rancangan program kerja. Jadi sangat kaya banget dan juga ya kalian biar nyaman juga lah, biar betah juga ada di KMH, seperti itulah. Wah, banyak banget nih ya event terus juga kegiatan yang ada di KMH ini. Dan kalau dilihat ini juga bisa sangat membantu sematan yang di rumah untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ada di Telkom dan di Bandung nih. Oke, sebelum lanjut lagi nih, pasti dari setiap organisasi memiliki kebudayaan tersendiri ya Bli di dalamnya. Nah, kalau boleh tahu untuk di KMH nih, ada nggak sih budaya yang wajib banget dilakukan dan diikuti oleh setiap mahasiswa baru dan sematan yang ada di rumah? Kalau bicara budaya ya, kalau budaya sih sebenarnya nggak ada yang terlalu pakem-pakem banget ya. Maksudnya ya budaya ya kita melaksanakan event sebaik mungkin gitu, sebaik mungkin dan diusahakan berjalan. Ya kita berusaha beradaptasi antara online, hybrid, offline, nah seperti gitu. Ya tapi ada satu sih yang mungkin bisa diingat gitu atau menjadi ciri khas dari KMH Telkom University, budayanya itu ya ketika kita memanggil kakak tingkat gitu. Yang laki-laki dengan sebutan Bli, kalau perempuan itu dengan sebutan Mbok gitu. Jadi kita biasanya kalau menegur gitu ya Mbok Bli gitu ya, bukan bermaksud Bali sentris, tapi ini merupakan salah satu budaya yang mungkin mengingatkan juga ya teman-teman yang kampung halaman. Jadi merasa tidak asing lah gitu di tanah rantauan, merasa kayak di Bali. Jadi kan beberapa anggota mungkin ada yang sifatnya homesick banget nih. Homesick gitu. Aduh anjir, aku ke Bandung kangen banget nih rumah gitu. Kemana sih gitu. Kita bisa ya itu dengan bertemu dengan Mbok Bli, pergaulan kita dengan membangun lingkungan yang senyaman mungkin dan semirip mungkin dengan di Bali gitu, dengan rumah gitu ya, itu meningkatkan kenyamanan. Jadi itu salah satu budaya yang diterapkan di KMH juga gitu. Nah KM Bali juga mungkin menerapkan hal seperti itu ya, karena kita beririsan juga dengan KM Bali. Nah seperti itu ya kalau bicara budaya. Nah budaya selanjutnya mungkin gini ya, peran Mbok Bli juga ya. Mbok Bli biasanya juga ikut berperan aktif di setiap kegiatan KMH ya, bantu support pikiran ataupun dana gitu ya. Itu juga merupakan salah satu ya, itu ibaratnya seperti tanggung jawab Mbok Bli, bagaimana dulu dia berkembang di KMH dan memberikan feedback gitu, apa yang mereka dapatkan di KMH dia berikan lagi untuk KMH ya, kepada adik-adiknya ya. Seperti itu sih kalau bicara budaya yang aneh-aneh itu nggak ada sih. Jadi seperti itulah, cukup sederhana gitu untuk KMH. Wah, banyak banget nih ya informasi baru yang bisa dicatat nih sama sematan di rumah ataupun mahasiswa baru yang berencana join di KMH ya. Nah, Bli Angga nih, kita langsung ke next pertanyaan selanjutnya. Nah, kita tahu kan ini Bli Angga bukan baru sekali saja menjadi anggota KMH dan akhirnya terpilih menjadi ketua KMH nih seperti sekarang. Nah, menurut Bli Angga nih, selama menjadi anggota atau ketua KMH, apa aja sih perubahan yang dirasain? Ya itu sih yang tadi aku bilang, yang tadi di awal itu ya. Sebagai ketua itu ya pasti memiliki tanggung jawab yang lebih ya, untuk mengayomi, untuk bertanggung jawab, untuk menjadi headnya lah, menjadi orang yang menjadi contoh gitu untuk adik-adiknya ya. Sebisa mungkin kita harus jaga pride juga, positioning juga harus tetap dijaga kita sebagai ketua. Ya perbedaannya itu sih, mengemban tanggung jawab, merancang kepengurusan gitu, mengambil keputusan. Terus hubungan dengan eksternal, dengan internal, Mbok Bli yang dituntut dengan akrab, harus akrab dengan Mbok Bli, harus akrab dengan adik-adik, harus bisa menjalin hubungan dengan kemahasiswaan,
harus bisa menjalin hubungan dengan pihak eksternal seperti KMHDI mungkin atau pihak eksternal lainnya. Ada Jakartarum gitu, jaringan kerja antar umat beragama yang ada di Bandung, ada Salim, Sahabat Lintas Iman, nah seperti itu. Jadi banyak banget istilahnya tanggung jawab yang harus diemban gitu sebagai ketua ya. Kalau misalnya sebagai anggota ya kita bertanggung jawab terhadap proker-proker yang dijalankan atau dirancang oleh pengurus KMH gitu. Nah kalau kita sebagai kepalanya, nah itu banyak banget yang harus dipikirkan gitu. Dari segi bonding, dari segi apapun itu kita harus pikirkan sematang-matangnya bersama dengan tim juga gitu. Aku juga nggak bilang aku kerja sebagai ketua yang harus sendiri harus memikirkan, enggak. Tapi aku di sini juga dibantu sama teman-teman aku, ada wakilku, ada sekretarisku, ada bendaharaku, ada kepala-kepala divisi dan juga anggota-anggota divisi dalam kepengurusanku di periode 2022 ini. Jadi shout out untuk mereka juga gitu. Jangan shout out ke aku aja. Mereka juga banyak bantu dan berjasa banget buat aku gitu. Selama aku menjadi kepala atau ketua di KMH Telkom University ini. Berarti itu sih lumayan banyak nih ya perubahannya dari yang awalnya cuma sesama anggota aja sekarang sudah mulai keluar gitu. Nah, dulu juga kalau dulu ya aku maba itu kalau ngobrol di depan umum itu masih malu ngejer, kalau bahasa Balinya tuh ngejer gitu. Ngejer kayak masih tremor gitu pegang mic. Nah sekarang di KMH ini semakin berproses. Mungkin dulu aku kalau boleh cerita historis ya, boleh. awal masuk di KMH itu aku bukan bahasanya itu diamanahkan itu pertama aku di KMH itu diamanahkan sebagai wakil ketua eksternal di event Pasupati. Terus selanjutnya aku masuk ke kepengurusan KMH. Kepengurusan yang pertama aku masukin itu ke divisi kaderisasi. Setelah itu aku gabung ke mentor. Jadi aku masuk ke badan mentor KMH yang tadi aku cerita tentang praktikum agama gitu, mengajarkan adik-adik tentang ilmu-ilmu agama selain di kelas gitu, yang secara praktikal seperti penjahitan, seperti mekidung dan lain-lain. Itu aku masuk badan di sana sebagai mentor junior lah bisa dibilang. Selanjutnya di tahun selanjutnya aku masuk ke kepengurusan KMH lagi di tahun selanjutnya, tapi pindah divisi akademik. Waktu itu aku masuknya karena aku lanjut juga di mentor sebagai mentor senior gitu. Jadi mentor aku selama 2 tahun, 2 periode aku masuk di mentor. Selanjutnya aku juga di KMH masuk sebagai kepala divisi acara di Utsawa Dharma Gita ke-7. Nah itu yang tadi aku cerita banyak tentang Utsawa Dharma Gita online pertama. Nah itu kebetulan aku yang diamanahkan sebagai kepala divisi acaranya di sana gitu. Nah selanjutnya baru masuk ke ini ketua. Jadi waktu itu diamanahkan juga sama teman-teman di angkatan dan juga adik-adik sebagai ketua KMH di periode sekarang. Nah seperti itu sih perjalanannya mungkin. Nah, berproses lah. Kita nggak bisa juga langsung memimpin gitu kan, pasti harus dari bawah meniti karir. Nah itu pun makanya kenapa ada panitia-panitia yang memang dikepalai oleh ya istilahnya dari tingkat bawah banget. Kalian udah bisa belajar untuk memimpin dan dipimpin di sana sebelum nanti kalian masuk ke jenjang yang lebih atasnya gitu sampai ketua, atau mungkin nanti kalian lebih berkembang di jurusan atau apa, tapi KMH itu adalah rumah pertama kalian untuk berkembang di Telkom University. Aku jamin itu sih. Wow, banyak banget ya perubahan yang Beli rasain. Nah aku juga gitu, Beli dulu waktu SMA kurang aktif, tapi semenjak masuk KMH ini mulai lebih aktif lagi. Terus juga ketemu teman baru. Benar yang tadi bilang, antar orang sama orang lain berbeda sifatnya, harus bisa memposisikan diri lah, memposisikan diri. Kalau misalnya di sini gimana, di situ gimana. Waduh. Nah dari kegiatan yang Beli Angga laku ini pasti padat banget ya, mulai dari kuliah, organisasi, terus sekarang lagi magang kan Beli ya? Ya benar banget. Nah tapi buat ngimbangin antar kuliah dan juga keorganisasian ini, dari Beli Angga sendiri ada kendala gak sih? Terus kalau ada, boleh gak share gimana cara untuk mengatasi biar gak bentrok antar satu sama lainnya? Wah kalau untuk itu sih agak pusing ya jawabnya, karena aku juga jujur aja di semester ini, di tahun ini agak keteteran juga gitu. Agak riwah ya Beli, kalau di sini agak riwah banget gitu. Jadi kalau boleh cerita ya, aku beberapa istilahnya apa yang aku jalanin di semester ini gitu. Di semester ini tuh yang udah pasti ya jadi ketua di KMH Telkom University.
Selain itu aku juga menjadi anggota di UKM Kesenian Bali Widya Chandra Murti. Nah itu UKM Kesenian Bali yang ya tujuannya untuk menggamel lah, karena aku kan juga hobi gitu, hobi Untuk menggamel. mengembangkan Jadi bakat untuk kesenian kesenian gitu yang ya, ada di kita ya. sebagai ya happy lah, happy kita berkesenian di sana sebagai anggota di UKM Widya Chandra Murti. Selanjutnya aku juga jadi asisten pratikum Waduh. di jurusan di kampus bukan di kelas ya, di jurusan Di lah. jurusan. Jadi aku asisten lab Elitia namanya, Electronic and Industrial Automation di S1 Teknik Elektro. Di sana aku megang riset di bidang IoT, Internet of Things, dan juga megang pratikum. Jadi pratikum ada 2 pratikum yang dipegang, ada sistem otomasi industri dan pemrograman perangkat IoT. Nah, di sana aku ngajar juga gitu, ngajar di jurusan, lab ya. di lab. Nah selain itu aku juga aktif di organisasi eksternal. Sekarang aku lagi di KMHDI juga sebagai anggota. Beberapa kali menjadi delegasi untuk program kerja dari KMHDI gitu. KMHDI itu Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Itu kayak KMH yang seluruh Indonesia gitulah. Ya tingkat nasionalnya lah gitu. Bahasa kasarnya gitu bisa bilang. Ya, walaupun beda tujuan juga sih. Nah itu KMHDI juga sebagai anggota di sana. Terus aku sekarang juga ikut berorganisasi dan di lintas agama, interfaith community, itu aku jadi salah satu pengurus juga di hubungan masyarakat dan jaringan di Salim Bandung itu. Salim itu yang tadi aku bilang sahabat lintas iman. Sahabat lintas iman ini adalah anak komunitas lah bisa dibilang dari Jakarta Taruh Bandung. Jakarta Taruh itu jaringan kerja antar umat beragama. Jadi di sana lebih banyak berdiskusi tentang keberagaman, tentang kesetaraan gender, tentang ya banyak hal yang bisa di sana gitu. Interfaith kita ketemu dari berbagai macam kepercayaan di sana ya. Itu semua aku lakuin juga buat ya nge-engagement lagi gitu. Kalau KMH Telkom University itu kayak gimana kita berusaha juga menyuarakan KMH Telkom University keluar gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi ya, bagaimana membagi waktu antara kuliah Dan dan juga organisasi gitu. Ya apapun itu, kalau misalnya kan kalau kalian ditanya ke organisasi baru masuk itu ya pasti ada berapa persen berapa persen antara kuliah sama organisasi. Nah, kalau menurutku karena itu tanggung jawab yang besar, aku menempatkan semua itu di persentase yang sama. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya tanggung jawab itu ya adalah tanggung jawab gitu. Ya kalian nggak bisa bilang tanggung jawab aku sedikit untuk A, sedikit untuk B, tapi banyak untuk C gitu misalnya. Ya kalian harus, ketika kalian berani mengambil tanggung jawab ya ketika kalian masuk kalian harus menyelesaikan tanggung jawab itu gitu. Itu sih prinsipku. Nah untuk membagi waktunya, setiap tanggung jawab ini kan pasti diberikan kayak tugas atau teks atau kewajiban. Nah itu kalian sebisa mungkin di waktu luang kalian kerjain aja gitu. Walaupun gak sampai selesai tapi dikerjain aja dulu. Pelan-pelan gitu. Dicicil ya, kerjain dicicil, mana gitu yang ya. prioritas yang lebih gede kerjain duluan yang. Ya bener banget. Ya maksudnya ketika apa yang kalian dikasih tanggung jawab di sana diselesain sedikit demi sedikit. Kalau bisa sekarang pun boleh juga kerjain ya. Ya harus diselesain sedikit demi sedikit. Istilahnya gini, misalnya kalian dikasih tugas di kuliah misalnya 4 halaman gitu ya. Kalian nulis aja, kalau misalnya kalian waktu setengah halaman aja nggak apa-apa. Jadi ketika kalian dekat-dekat deadline ternyata udah selesai 3 halaman gitu ya. Kalian tinggal nyelesain 1 halaman doang. Nah kayak gitu sih prinsip kerjaku. Jadi sedikit-sedikit ya di setiap kegiatan, di setiap organisasi, di setiap tanggung jawab itu teksnya atau questnya itu dikerjain sedikit demi sedikit gitu. Jadi sehingga nanti ketika udah mepet deadline, oh ternyata udah lagi sedikit nih. Atau bahkan malah udah selesai ya. Atau bahkan nggak sadar udah selesai tugasnya itu. Nah kalau dari aku kayak gitu sih. Ya, walaupun aku belum bisa juga gitu 100% menerapkan itu, tapi hal yang aku coba terapkan ya adalah itu. Dengan cara kerja cicil gitu ya, mencicil sedikit demi sedikit apa yang dirasa mudah untuk dilakukan terlebih dahulu itu dikerjakan dulu ya, sembari nanti proses akhirnya seperti apa kan yang penting kita kerja dulu gitu. Nah gitu sih kalau dari aku. Waduh, terima kasih nih Bli tipsnya. Kayak aku juga bakal mau nerapin deh. Ternyata di kuliah ini
kita juga butuh time management dan juga pinter managing waktu nih ya sebenarnya, biar nggak berantakan banget schedule yang kita jalanin. Oke, nah kita dari tadi sudah ngulak-ngulik ya mengenai KMH dan juga apa aja sih yang ada di dalamnya, terus juga Beli Angga udah banyak banget nih cerita. Nah buat semeton dulu yang di rumah pasti penasaran kapan sih Beli kita bakal open recruitment nih untuk Oke, yang ada di open, dalamnya. open recruitment KMH. Nah sebenarnya kalau boleh bilang ya, KMH itu sebenarnya ketika kalian beragama Hindu dan kuliah di Telkom University, kalian udah masuk Udah masuk ya? ke anggota KMH gitu. Jadi KMH itu di Pasupati itu kalian bakal dirangkul bahkan sebelum kalian resmi menjadi mahasiswa Telkom University. Itu Iya. kalian waktu masih di Bali kalian udah disambut dengan bawa belinya. Kita Bakal ada ngadain first meet. Nah, ada acara namanya First Meet. Di sana kalian belum status kalian belum mahasiswa Telkom tapi kalian udah ketemu tuh sama bawa beli di KMH. Nah begitulah kita cara merangkul adik-adik sebelum mahasiswa pun udah di treat gitu. Udah di treat terus nanti selama PKKMB di treat. Nanti kapan kalian masuknya itu ketika kalian sudah selesai melaksanakan proses pasupati atau pengkaderan dari yang udah dirancang di panitia dan juga idenya dari kepengurusan gitu. Nah itu bakal dirancang kapan sih pasupati itu ya setelah kalian PKKMB. Setelah kalian KMB PKKMB, Universitas ya. sebelum Oh kalian ya. perkuliahan efektif itu kalian bakal dikaderisasi gitu. Dikaderisasi di KMH dengan proses pasupati. Nah, open recruitment-nya pertama paling di student fair. Di student fair kita bakal buka booth juga untuk mengenalkan KMH untuk menjaring juga mahasiswa-mahasiswa maba-miba Hindu yang masuk di Telkom University gitu biar tahu nih ada KMH loh, rumah buat kalian Sebagai bereksplorasi wadah ya, wadah kalian untuk berkembang gitu. Nah, di sana juga kalian bakal diinformasikan gitu tentang KMH. Nah, kapannya ya berarti setelah PKKMB di bulan September berarti kalian bakal masuk resmi menjadi anggota KMH setelah setelah bulan September gitu. Nanti buat teman-teman di rumah nih bisa diginiin kali dulu ya, bisa apa ya? Biar diingat nih, biar nggak ketinggalan juga kan untuk informasi selanjutnya. Wah, jangan lupa lah. Jangan lupa. Jangan lupa nanti ikut pasupati. Gitu ya. Acaranya seru. Seru banget acaranya. Nggak bakal boring pasti. Itulah. Stay tune di KMH. Wah, ini dari tadi udah banyak banget informasi yang di-share sama Beli Angga kepada semeton di rumah. Mulai dari KMH, terus juga sharing bagaimana Beli Angga sebagai sesosok ketua di KMH, terus juga ya, namun sebelum itu nih, sebelum ke penghujung acara, mungkin dari Beli Angga ada sedikit kesan dan pesan yang didapatkan selama mengikuti organisasi KMH, dan pesan untuk adik-adik serta semeton yang di rumah dan yang mengikuti organisasi KMH nih. Oke. Pesanku sih selama masuk KMH itu ya inilah yang disebut keluarga gitu, keluarga rumah kedua gitu. Ya, aku asalnya dari Bali, dari Buleleng Bali. Aku merantau ke tanah Pasundan ini, ke Bandung Buleleng ini Pride nih. nggak ada siapa-siapa gitu. Iya, Aku bener benar-benar banget. sendiri. Dan yang tadi aku bilang KMH itu bahkan sebelum aku masuk resmi sebagai mahasiswa di Telkom University, aku udah merasa dirangkul banget dengan beli yang menyambutku waktu di KMH. Makanya aku merasa anjir ini nih yang aku cari. Maksudnya aku walaupun jauh aku nggak Tapi merasa ada jauh yang dari ngerangkul rumah. karena Ada yang ngerangkul. biasanya kalau misalnya di satu daerah nih, dari misalnya kayak Beli dari Buleleng, pasti ada yang tektokan, dari Buleleng gini bener dari banget, itu nanti gini pasti dari gitu. maba itu kesannya aku dari maba gitu. Makanya aku kayak hatiku tergerak gitu, anjir ini yang diberikan KMH untuk aku yang maba, nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, yang masih cupu, yang masih nggak berani berbicara, yang masih Nggak berani maksudnya kemana-mana. belum berkembang Iya. banget lah gitu. Tapi di KMH ini aku diberikan wadah untuk berkembang. Jujur aja aku SMA nggak pernah ngambil kepanitiaan apapun. Aku bahkan anti banget sama yang namanya organisasi. Nah setelah aku dikenalkan di KMH, diberi amanat sebagai wakil ketua, diberikan tanggung jawab, nah itu aku mengeksplorasi lagi diriku, berkembang lagi di KMH sampai aku bisa. Dulu kemarin di tahun kemarin itu aku juga aktif di jurusan juga, ngambil hima juga, sampai aku bisa masuk ke lab juga. Nah itu tidak jauh dari apa yang aku dapatkan di KMH. Bahkan ini di kontrakanku ini
Aku tahu kontrakan ini tuh Jadi dari Mbok dari Beli. cutting Jadi dari mobil ya. kontrakan Tamian itu legend banget di Telkom di Mm-mm. KMH itu. Jadi ini kontrakan Tamian itu dari tahun 90-an itu terus turun temurun disewa gitu oleh mahasiswa Hindu KMH di Telkom University sampai sekarang di aku gitu. Jadi aku ceritanya waktu maba itu dirangkul sama Beli angkatan 2017 gitu, diajak main ke sini, kenal dengan Beli-beli angkatan atas 2016 2013 yang ada di kontrakan gitu. Ya, makanya kesan yang aku dapatkan di KMH itu adalah rumah dan keluarga. Di mana kita bisa berkembang Kekeluargaannya gitu, kental menempa banget awal ya di ya sini, kental saling banget. merangkul satu sama lain. Untuk pesannya nih ya, untuk adik-adik jangan lupa untuk tetap memelihara dan juga berkembang di KMH ini. Apapun yang mungkin aku kasih, apapun yang mungkin Mbok Beli lainnya kasih gitu di KMH, itu adalah sebagai acuan kalian bagaimana kalian juga merangkul adik-adik kalian di Kayak di KMH ini. KMH gitu. Di KMH bagaimana treatment yang dikasih mau beli, bagaimana pelajaran-pelajaran yang kalian ambil dari mau beli itu akan kalian transfer ke knowledge lagi ke adik-adik. Pesannya jangan lupa yaitu berkembang di KMH, pelihara terus KMH, kembangkan lagi KMH biar KMH ini walaupun kita minoritas kita tunjukkan Bah, bahwa kita KMH nih itu bisa di sini. bisa dan juga bisa menjadi UKM kerohanian terbaik pertama lagi, terbaik di Telkom University. Nah itu sih pesan aku untuk adik-adik kalian ya. Berkembanglah kita sama-sama di sini. Terima kasih banyak nih Beli Angga untuk pesan dan juga kesannya kepada semeton yang ada di rumah. Nah, untuk waktunya nih, karena kita juga sudah Diangga sudah menjawab semua pertanyaan, dan juga terima kasih banget atas kesediaannya Beli Angga untuk sharing banyak hal pada kesempatan kali ini. Dan tak terasa kita sudah mencapai pada penghujung podcast dalam segmen Ngulik-ngulik bareng KMH. Terima kasih banyak kepada semeton di rumah yang sudah setia banget untuk dengerin aku pada segmen kali ini. Jangan lupa untuk selalu tungguin episode selanjutnya, dan dalam segmen yang akan memberikan lebih banyak lagi informasi seputaran KMH. Aku Ista pamit undur diri dan terima kasih banyak. Aku tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.